Selebgram preman yang tiba-tiba FOMO nyinyirin kuburan. Beredar sebuah video seorang selebgram yang sejak lama membranding diri sebagai preman dan alhamdulillah kini telah aktif di kajian. Berikut videonya. Mak, kok beda kali gaya bang? Pakai peci, kemeja, celana gantung-gantung kayak kena banjir. Jack, inilah yang diperintahkan Rasulullah. Rasulullah melarang kita isbal. Sebagaimana Rasulullah bersabda di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5787. Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Wah, tapi kan aku nggak sombong bang. Tahu dari mana kok? Isbal kalau nggak sombong nggak apa-apa. Dalam riwayat lain yang sahih, Rasulullah berjalan cepat mengejar orang yang kainnya menyeret ke tanah. Apa kata Rasulullah? Bertakwalah kepada Allah, angkat kainmu. Terus orang itu bilang, ya Rasulullah, kaki aku ini cacat, kaki aku bengkok, aku malu. Tapi apa kata Rasulullah? Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang bagus, jadi angkat kainmu. Apa nih orang sombong? Kan enggak. Masya Allah, udah pinter kali abang sekarang ya. Makanya kau ngaji. Tuh di Mutiara Sunnah ada. Di Al-Barkah tuh ada, Roja. Makanya jangan suka kali kau nyiumin kuburan. Yang pertama, tentu kita turut berbahagia. Abang kita, Mas Maili, yang dulu dikenal kurang aware dengan syariat seperti menutup aurat atau mungkin kurang menjaga kata-kata dan sebagainya. Alhamdulillah, sekarang sudah terlihat mulai istiqomah, ikut kajian. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada segenap para asatidz yang dengan istiqomah menggelar kajian hingga mencakup masyarakat umum, bahkan selebgram seperti Mas Maili pun terlihat antusias menghadiri dan terlihat mulai mengamalkan ilmunya dalam berbagai konten. Semoga antum semua istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Isbal mutlak haram, emang demikian ya? Sekarang kita masuk pada poin berikutnya yang dinyatakan oleh Mas Maili mengenai celana melebihi mata kaki itu haram mutlak tanpa terkecuali. Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Mas Maili bahwa di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5787 Nabi Muhammad SAW memang bersabda demikian. Dikatakan bahwasanya ma'as fala minal ka'ben minal izari fafinnar, bahwa apapun sarung, gamis, celana ataupun yang lainnya yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Benar sekali, riwayat ini memang memutlakkan tanpa embel-embel sombong ataupun yang lainnya. Namun alangkah baiknya kita tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan, karena pada 3 hadis sebelumnya ada pembahasan yang sedikit berbeda. Berikut detail hadisnya. Pada nomor hadis 5784, Al-Imamul Bukhari juga mencantumkan hadis berikut. Man jarra saubahu khuyala'a lam yandurillahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Yang artinya, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan merahmatinya kelak di hari kiamat. Ketika mendengar ancaman ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun langsung introspeksi diri sembari mengatakan, ya Rasulullah, salah satu sisi dari sarungku ini selalu menjulur, turun, kecuali aku memeganginya terus-menerus. Maka Rasulullah lantas bersabda, engkau tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Sama-sama sahih kok bertentangan ya? Jika kita menelaah lebih dalam, kita akan mendapati 2 hadis ini secara zahir bertabrakan. Padahal dua-duanya ada di dalam Sahihul Bukhari. Yang pertama yang dibawakan oleh Mas Maili tadi yang memutlakan semuanya itu haram ada di nomor 5787. Maka kalau kemutlakan ini berlaku bisa saja mencakup perempuan ataupun sombong atau tidak sombong. Haram semuanya. Sedangkan hadis nomor 5784 tidak memutlakannya. Buktinya Nabi masih memberi keringanan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan bersabda, engkau tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong.
Lalu, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis yang seolah bertentangan ini? Agar tidak mengandai-andai atau menerka-nerka, sebaiknya kita gunakan penjelasan para ulama yang expert dan sama-sama kita hormati kealimannya. Yang pertama, kita akan melihat kitab Fathul Bari, syarah paling terkenal dari Sahih Al-Bukhari, yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Pada juz 10 halaman 314, beliau menjelaskan hadis ini dengan judul bab mengenai orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki tanpa maksud sombong. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahi Sahihul Bukhari dengan judul ini, kemudian beliau menerangkan tentang adanya pengecualian dari ancaman yang dimaksud. Bahkan jika dilakukan karena uzur maka tidak berdosa, sebagaimana akan datang pembahasannya. Kemudian di paragraf berikutnya beliau menegaskan bahwa sabda Nabi, engkau tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ini menjelaskan bahwa secara mutlak tidak berdosa atas orang yang menurunkan pakaiannya tanpa tujuan sombong. Lalu yang menyatakan mutlak bagaimana? Ini yang menarik. Meski menampilkan serangkaian riwayat yang mengindikasikan bahwa isbal itu haram secara mutlak, pada akhirnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tetap bersabar dalam menyimpulkan yang kalau kita melihat tetap ada pengecualian. Teman-teman bisa menyimaknya pada kitab yang sama di juz 10 halaman 317. Beliau mengatakan termasuk pengecualian yang diperbolehkan adalah apa yang dijulurkan menutupi mata kaki karena darurat, seperti halnya orang yang memiliki luka di kakinya. Kemudian lalat bisa menghinggapinya jika luka tersebut tidak ditutupi. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang riwayat demi riwayat yang ada, pada akhirnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani baru membuat konklusi atau kesimpulan di halaman 319. Inilah kesimpulan Al-Imam Ibn Hajar. Alih-alih membuat konklusi secara mandiri, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang pakar hadis itu justru pada akhirnya menukil penjelasan An-Nawawi. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi berkata, zahir dari semua hadis-hadis yang telah dibahas menunjukkan bahwa keharaman isbal itu khusus untuk orang yang melakukannya dengan kesombongan. Hal serupa juga bisa kita lacak dalam karya An-Nawawi yang amat fenomenal, yaitu Syarah Sahih Muslim. For your information, Imam An-Nawawi itu yang namanya sering digunakan oleh masjid dan ma'had kita semua, umat Islam, termasuk oleh teman-teman Salafi. Tentang profil singkat serta karya beliau bisa teman-teman akses pada video berikut ini. Nah, pada kitab Syarah Sahih Muslim di juz 14 halaman 60, Al-Imam Nawawi kemudian membuat bab dengan judul Bab Keharaman Menjulurkan Baju Karena Sombong dan penjelasan tentang batas kebolehan menjulurkan dan batas kesunahannya. Perhatikan, pada judul bab ini beliau memerinci tidak mengharamkan secara mutlak. Dan pada halaman 62 di juz yang sama, Al-Imam Nawawi menjelaskan lebih lanjut bahwasanya tidak diperbolehkan isbal atau menjulurkan baju di bawah mata kaki jika didasari dengan kesombongan. Jika tidak didasari dengan kesombongan, maka hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Zahir hadis-hadis yang membatasi keharaman dengan menjulurkan karena sombong menunjukkan bahwa haramnya isbal ini khusus jika disertai dengan kesombongan. Begitulah yang ditentukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dan para ulama sepakat bahwa boleh isbal bagi kaum wanita karena hadis sahih lain telah menjelaskan izin untuk mereka menurunkan bagian belakang dari pakaian mereka seukuran 1 dhira', kurang lebih sekitar 61,2 cm. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, ada poin menarik yang perlu kita highlight dari paragraf ini, yaitu setelah panjang lebar menjelaskan hukum isbal, Al-Imam Nawawi masih menyebutkan begitulah yang ditentukan oleh Al-Imam Syafi'i.
Hal yang serupa itu juga dilakukan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan Imam An-Nawawi berkata, beliau menyandarkan penjelasan itu kepada Al-Imam Nawawi. Ini terdengar sederhana, tapi penting sekali untuk kita pahami, khususnya bagi para pencari ilmu. Para ulama itu meski mereka begitu alim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, mereka semua sangat menghormati ijtihad para ulama-ulama sebelumnya, dan bahkan dengan rendah hati mereka menisbatkan pemahaman mereka ini kepada para ulama-ulama yang telah menjelaskan sebelumnya. Nah, kita ini siapa? Kadang baru hafal 1-2 hadis sudah berani membuat konklusi sendiri, sampai kadang-kadang berani head to head, menampilkan, membenturkan penjelasan kita dengan para mereka yang expert. Ada pesan penting dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau mengatakan, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu berpotensi menyesatkan kecuali jika dipahami oleh para ahli fikih. Mungkin nasihat ini sangat relate untuk kita-kita yang sering kebingungan saat melihat beberapa riwayat yang zahirnya nampak kontradiktif. Kita mesti memandang ribuan hadis yang ada dengan POV-nya para ulama fikih, karena merekalah yang bisa dengan mandiri dan hati-hati mengekstrak hukum secara langsung dari sumbernya, memadukan ribuan ayat Al-Quran dengan berbagai asbabun nuzulnya dan ratusan ribu hadis dengan ragam asbabul wurudnya. Pokoknya isbal haram mutlak. Oke, jika Bang Maili dan teman-teman Salafi ingin tetap memutlakkan keharaman isbal tanpa terkecuali, lalu bagaimana kita memahami hal-hal berikut ini? Yang pertama, Nabi tidak mengharamkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjulurkan sarungnya karena beliau merasa kesulitan. Yang kedua, apakah kita juga akan serta-merta mengharamkan semua perilaku para a'immah yang ada di Masjidil Haram? Yang kita saksikan, mereka menggunakan gamis dan jubahnya hingga menutupi mata kaki. Apakah menurut Mas Maili dan teman-teman Salafi, beliau semua di neraka? Ulama di Mekah dan di Madinah juga tidak memutlakkan keharaman isbal. Sebut saja Syekh Ad-Doktor Abdussalam As-Suwair. الفقهاء يقولون إن إسبال الثوب تارة يكون حراما وتارة يكون مكروها وتارة يكون جائزا. يكون حراما وتبطل الصلاة به إذا أسبل ثوبه خيلا، ويكون مكروها إذا أسبل ثوبه بلا حاجة من غير خيلا. Juga Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Saleh, pengajar di Masjid Nabawi. المذهب أن الخيلاء أن الثوب إذا كان تحت الكعب فإذا إن كان خيلاء حرم، وإن كان ليس للخيلاء فهو يعني غير محرم، وهذا هو الصحيح. Yang ketiga, kita juga menyaksikan para guru besar di Universitas Islam Madinah yang alumninya tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Kita menyaksikan bagaimana beliau menggunakan gamis dan jubahnya menjulur hingga menutupi mata kaki, bahkan dengan jenggot yang tercukur rapi. Dan menariknya, sekarang mereka membuka acara dengan musik kenegaraan dan baru dilanjutkan dengan qiraatul kitab. Apakah menurut Mas Maili mereka semua ini juga di neraka? Apakah mereka hanya bisa cium-cium kubur hingga tidak tahu sunnah seperti ini? Mari luaskan ilmunya agar semakin lapang hatinya. Dari pembahasan yang cukup panjang ini, izinkan kami menyampaikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, bagi laki-laki sebaiknya ketika menggunakan baju atau pakaian, ataupun celana, ataupun sarung, itu di atas mata kaki. Maka tolong, bagi siapapun yang melihat saudara kita tengah mengamalkan sunnah ini, berhentilah mengolok-olok mereka. Karena mereka tengah berusaha mengamalkan sunnah. Stop mengatai mereka dengan, "Wah, dasar celana kurang kain," atau "dasar celananya orang kebanjiran," dan berbagai diksi ejekan lainnya. Ingat, mereka adalah orang-orang yang tengah berusaha menjalankan sunnah. Kemudian yang kedua, teruntuk yang tengah berusaha mengamalkan sunnah mengangkat pakaian celana di atas mata kaki, mari sempurnakan juga dengan kemuliaan akhlak dan tutur kata kita. Jangan hanya karena Anda telah mengangkat celana lantas
Anda merasa auto paling suci hingga memandang sebelah mata atau merendahkan orang-orang yang masih menggunakan baju atau celana menutupi mata kaki mereka. Apalagi menjuluki. Makanya jangan suka kali kau nyiumin kuburan. Yang ketiga, ingat, menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki itu jika dilakukan tanpa kesombongan, maka para ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Sedangkan sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu haram tanpa ada sedikit pun perbedaan pendapat di antara para ulama. Oh iya, teruntuk Mas Maili dan teman-teman Salafi, soal cium kuburan, kami pernah menjelaskan keberatan para ulama kami tentang hal tersebut. Teman-teman bisa menyimaknya pada video kami berikut ini. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, sehingga kita semakin bijaksana dalam bersikap dan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.